Jadi pertama, kita udah bicara di dalam tentang buku ini, dan saya mau kasih tahu kejutan, Pak Jokowi tanda tangan tuh. Wih, keren ya. Jarang loh seperti ini. Artinya Pak Joko Widodo sudah paham misinya, dan buku ini harus segera dipublish, dicetak sesuai dengan yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Konoha TV. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Update terbaru dari Geng Solo. Jokowi baru saja teken buku yang dikeluarkan oleh Rismon Sianipar. Buku yang berjudul Autentikasi Ijazah Jokowi. Kira-kira bagaimana logikanya? Yang dulunya Rismon Sianipar mengakui kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Bahkan dia 1000 triliun sangat yakin kalau ijazah Jokowi itu palsu. Akan tetapi tiba-tiba otentik. Bagaimana Bung Rismon bisa mengakali data mengenai lembar skripsi daripada Jokowi yang tanda tangannya belum lengkap. Data tentang Jokowi KKN yang diketoyan, bagaimana mengakalinya. Jumlah SKS yang seharusnya 144 akan tetapi punya Jokowi hanya 120. Itu bagaimana coba sampai bagaimana dia bisa membuat buku Autentikasi Ijazah Jokowi. Buku tersebut yang ditandatangani Joko Widodo pun ditanggapi oleh Bung Roy. Coba kita langsung saja simak apa tanggapan Bung Roy tentang buku yang dikeluarkan Rismon Sianipar yang ditandatangani oleh Jokowi dan direstui untuk diterbitkan. Makin menarik ini. Dan ini bagian kedua yang juga menarik soal Rismon ya. Menyampaikan buku setebal 800 halaman. Kemudian dengan bangga dan senyum-senyum ditandatangani oleh Jokowi, Pak Jokowi. Kemudian press conference dan lain sebagainya, dan mengatakan itu bentuk pertanggungjawabannya. Dan katanya sebagai seorang peneliti apalah selalu begitu mengatakan kalau ada kesalahan ya tidak diperbaiki dan lain sebagainya, itu bentuk apalah tanggung jawab ilmiah dan lain sebagainya. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah karya ilmiah? Itu juga masalah. Ketika dia kemudian pengen diadu dengan karya sebelumnya di Jokowi's White Paper, justru kita tanya yang ilmiah yang mana? Kalau yang Jokowi's White Paper itu menurut saya masih ilmiah. Kalau ini sudah politis sesungguhnya, ya ada pesanan. Makanya saya pakai kaos Jokowi White Paper. Sebagai kebanggaan, karena ini ilmiah. Jadi apapun itu, saya menganggap bahwa Rismon tidak lagi punya moral standing, moral standing at least untuk menjadi saksi maupun ahli, karena dia sudah mengubah keterangannya. Padahal ada dua keterangan yang eksis, keterangan yang barangkali dibukukannya pada buku terakhir 800 halaman itu, tapi keterangan di CLS, Citizen Law Suit, yang juga sudah didokumentasikan sebagai produk dari pengadilan. Nah, hati-hati, ini bisa dipermasalahkan, bisa keterangan palsu ini, karena dia menyampaikan itu tidak di bawah tekanan, tetapi di bawah sumpah malah, itu. Bukan tidak di bawah tekanan. Kalau yang 800 halaman jangan di bawah tekanan, kita nggak tahu juga. Silakan siapa dulu mau? Oke, Mas Roy, silakan. Jadi begini, Mas Refli, Pak Ugro, Mas Gafur dengan kanal-kanal yang menyiarkan, ada Roy Suryo Official, ada Refli Harun, kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji Official, kemudian juga ada Ugro Sinotri Brata dan Langkah Update ya. Nah, siang tadi ada hal yang saya katakan ini buku wagu. Kenapa saya bilang wagu? Yang pertama, buku ini isinya 180 derajat dengan buku yang sudah pernah ditulis, yaitu Jokowi White Paper. Yang kalau menurut Mas Refli tadi itu ditulis waktu itu masih dengan kewarasan. Nah, kalau kata Bung Roy bukunya wagu. Kenapa wagu? Karena bisa tiba-tiba berbanding terbalik 180 derajat dari buku yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu adalah Jokowi White Paper. Yaitu yang saya maksud tadi. Bagaimana di buku barunya Rismon, dia menyangkal mengenai lembar skripsi yang tanda tangannya tidak lengkap. Terus data mengenai KKN Joko Widodo. Terus terkait jumlah SKS yang diambil Joko Widodo. Itu kan harus diubah itu ketika dia membuat buku yang berbanding terbalik dengan
Jokowi White Paper. Buku ini jelas di bawah tekanan. Ya karena buku ini harus kayak jadi ini kebalikannya dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu skripsinya tidak ada tanda tangan pengujian. Kalau ini tadi buku ini tadi memang sudah ditanda tangan penguji. Yaitu ditanda tangan oleh Jokowi. Kan aneh itu. Jokowi yang katanya tadi kata kuasa hukumnya itu sempat membaca kemudian langsung tanda tangan. Gimana bisa membaca lebih dari 700 halaman dalam waktu kurang dari setengah jam? Karena pertemuannya kurang dari setengah jam. Dan kemudian membubuhkan tanda tangannya. Itu satu. Yang kedua yang aneh juga adalah, tadi benar Pak Refli Harun katakan ya, jadi Jagir selaku kuasa hukum dan juga Resmond, Dr. Resmond Asilan Sialimpar, ya, dokter palsu gitu ya. Itu tadi mengatakan, dia menulis ini semenjak 15 Desember 2025. Itu bohong saya katakan. Karena 15 Desember itu saya, Bang Gafur, Mas Refli itu keluar dari ruangan di Polda Metro Jaya. Itu kita yakin pasti bahwa semua itu masih meneriakkan satu kesimpulan yang sama, bahwa ijazah itu palsu. Tidak ada, termasuk Resmond. Bahkan dia presentasi pakai komputer di dalam jurnal dan dia masih mengatakan tuh. Dan dia juga waktu itu ini embossnya nggak ada, kemudian watermarknya ditambahin. Nah, yang paling penting lagi, setelah itu 15 Desember kan, 18 Februari saya ada juga di Pengadilan Negeri Solo. Resmond masih mengatakan di bawah sumpah dengan Alkitab dia disumpah. Kalau Jokowi dia mengatakan ijazahnya palsu. Ya 11.000 triliun % waktu itu dalam sidang dia mengatakannya. Lah kok bisa? Dia mengatakan juga tadi 15 Desember itu dia sudah berubah. Enggak ada. Bahkan 25 Februari hanya beberapa hari sebelum dia mengajukan RJ, dia masih nge-tweet. Jadi Pak Ugro dia masih memposting tulisan di Twitter ya dengan mengatakan juga itu ijazah Jokowi dan skripsinya itu masih seperti toilet paper. Ya, jadi masih seperti kertas toilet. Nggak ada anunya saja, nggak ada ilmiahnya. Lah kok dia mengatakan sekarang dengan 800 halaman ini ilmiah dan dia mau nantang-nantang ilmiah. Ini ilmiah apa gitu loh. Nggak ada nih keilmiahan buku yang ditulis dengan pesanan. Sekali lagi saya bilang ini pesanan. Karena jelas betul kuasa hukum dari Jokowi waktu itu Pak Rifai di salah satu siaran TV di live di CNN itu mengatakan nanti kalau bukunya nggak sesuai masih bisa disuruh ngoreksi lagi. Lah ini peneliti kalau kemudian dipesan kayak gini, ini memalukan, mencemarkan, melacurkan dunia ilmu pengetahuan kalau saya bilang. Peneliti kok terima pesanan untuk menuliskan buku dan kemudian buku itu nanti harus ditandatangani oleh pemesannya. Ini kan keterlaluan banget. Jadi saya sangat-sangat malah mentertawakan buku ini ya. Buku ini kita tertawakan aja. Tadi Bung Ray menyampaikan kalau nanti semisal bukunya tidak sesuai maka akan direvisi. Nah dari situ sudah kelihatan kalau ternyata buku itu adalah pesanan. Kalau buku isinya adalah pesanan, itu bukan ilmiah lagi. Akan tetapi itu adalah buku yang parah. Sudah nggak ada nilai ilmiahnya. Aja. Karena ini kadar ilmiahnya sama sekali nggak mungkin. Karena penulisnya tidak punya integritas. Penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu. Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari kan dia menipu. Tidak hanya Dr. Eng saja yang tidak takut Tuhan, akan tetapi banyak juga pejabat Konoha yang tidak takut akan Tuhan. Makanya banyak timbul korupsi, kebijakan yang amburadul, karena di dalam pemerintahannya tidak ada yang ditakuti. Dia bersumpah di bawah Alkitab ketika dia menyatakan bahwa itu adalah keterangannya benar, tapi ternyata tidak benar. Jadi saya mengatakan peristiwa tadi di Solo tadi itu benar-benar malah membagongkan. Ya, jadi lucu banget. Ya, dia seolah-olah sok ilmiah dengan menyatakan bahwa ini ada buku dan kemudian buku itu nanti akan disebarkan ke kampus-kampus dan dia tidak akan lagi mau diskusi selain ilmiah soal buku. Udah nggak ada ilmiah. Dan satu yang menarik, ternyata dari konon dia kan mau bersaksi itu. Dia bersaksi apa? Dia nggak mungkin boleh bersaksi dengan buku itu. Buku itu nggak akan kita terima di persidangan. Misalnya maju sidang. Itu Mas. Iya, karena Resmond sudah kehilangan integritasnya ya. Sebagai peneliti, sebagai ahli, apalagi kemudian patut diduga gelarnya pun gelar palsu. Memang. Nah, karena itu rasanya aneh ketika Jokowi masih mau rely on dengan Resmond
atau masih menerima Rismond. Ya. Tetapi kalau misalnya sama-sama katakanlah ya patut diduga, kita bahasa bahasa hukum, patut diduga palsu ya Jokowi yang butuh Rismond. Palsu ketemu palsu. Jadi dia butuh Rismond untuk makin banyak orang yang melegitimasi, mensertifikasi bahwa itu asli padahal palsu. Ya. Jadi itu triknya, kuncinya. Ya, sekali lagi, kalau Anda punya dokumen asli, Anda tidak membutuhkan sertifikasi. Iya. Anda tidak membutuhkan legitimasi karena dokumen itu sendiri yang akan berbicara. Ya. Dan akan membungkam siapapun yang mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau palsu, Anda membutuhkan sertifikasi, legitimasi, dukungan, bahkan penegakan hukum yang tidak imparsial. Nah, ini yang menjadi persoalan. Silakan Bang Gafur atau Pak Ugro. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Bung Refli. Ketika ijazahnya asli, dia tidak butuh sertifikasi, tidak butuh legitimasi. Karena yang akan menunjukkan adalah ijazah asli tersebut. Akan tetapi ketika ijazahnya palsu, maka butuh sertifikasi, butuh legitimasi, butuh dukungan, butuh akuisisi, dan sebagainya. Bang Gafur atau Pak Ugro. Ya, Bang Refli, sebelum ke Pak Ugro ya, saya mau menambahkan saja terkait dengan buku ini ya. Pertama, kita harus melihat buku ini ditulis setelah Rismond mengajukan RJ. Nah, artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Karena yang mengajukan itu adalah Rismond sendiri yang mengajukan ke Pak Jokowi. Di dalam Perpol lama maupun juga di dalam KUHP yang baru, untuk tercapainya suatu restoratif justice sebagai dasar dikeluarkannya SP3, tentu harus ada kesepakatan. Kesepakatan salah satunya adalah dia harus menulis buku dengan judul autentikasi ijazah. Ini hasil restoratif justice. Ini hasil di mana Rismond saat itu bukan menjadi seorang peneliti independen, tetapi dia sudah menjadi tersangka yang menginginkan SP3 sehingga dia harus menjual hasil penulisannya pada saat menulis buku Jokowi Papers yang ini sangat ilmiah. Ini sangat ilmiah, dia harus ganti dengan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendengar pernyataan juga dari mereka ya, termul-termul itu. Ini buku akan menjadi senjata untuk membungkam Roy Suryo dan Dr. Tifa. Betul ya Mas Roy ya, kita sering dengar begitu. Senjata apa? Senjata makan tuan itu. Ini buku pertama dari sisi hukum tidak ada nilainya. Kenapa? Nanti Pak Ugro juga bisa tambahkan. Karena buku ini bukan barang bukti. Dan buku ini tidak akan punya nilai hukum karena tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Karena buku ini ditulis setelah Rismond selesai memberikan BAP dan setelah selesai semua proses penyitaan terhadap barang bukti. Kita tolak. Nggak mungkin lagi ada suatu barang bukti baru mau dihadirkan persidangan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Rismond kalaupun dihadirkan dalam persidangan, ya posisinya bukan ahli untuk menjelaskan isi buku ini. Rismond itu mantan tersangka. Statusnya adalah saksi. Apalagi ada yang mengatakan saksi mahkota. Wah, berarti nggak baca KUHP. Saksi mahkota itu statusnya harus tetap tersangka dan terdakwa, tetapi dia bekerja sama dengan penegak hukum yang lain untuk membongkar kejahatan teman-temannya, dan sebagai satu bentuk apresiasi oleh penegak hukum, oleh hukum, maka kemudian di atasnya diberi mahkota. Makanya namanya saksi mahkota. Sama seperti wayang Petro itu pakai mahkota ya, makanya boncos itu. Jadi saksi mahkota itu syaratnya harus tetap tersangka atau terdakwa, kemudian keterangannya untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh teman-temannya, dan yang ketiga dia diberikan mahkota berupa apa? Pengurangan tuntutan atau pengurangan vonis. Jadi sama sekali Rismond tidak bisa dihadirkan sebagai ahli. Yang ketiga, ini terakhir Bang Refli. Tadi di Solo, saya juga melihat videonya. Jagirs, kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini sudah ditandatangani, dan dengan bangga mengatakan bahwa dan dia tunjukkan ini loh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh Pak Jokowi tanda tangannya di buku ini untuk ditunjukkan ke publik. Betul. Yang kita butuh adalah ijazah. Ini kenapa nggak ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Kenapa
relawan-relawan termul itu kenapa nggak berani menunjukkan ini? Apa arti tanda tangan seorang Pak Jokowi? Iya. Karena tanda tangan itu tanpa di buku itu pun kita udah tahu tanda tangan Pak Jokowi. Iya. Banyak ada di prasasti Iya, ya, mana lah. Ya prasasti peresmian apa, itu kan bukan sesuatu yang rahasia. Tetapi yang jadi pertanyaan publik Ini. satu republik ini adalah ini. Dan kenapa ini nggak ditunjukkan? Iya. Seharusnya ini ditunjukkan, baru ada kebanggaan. Jadi kalau cuma bangga dengan tanda tangan Pak Jokowi ditunjukkan kepada publik, yang ditunggu itu adalah ijazah, bukan tanda tangan. Tapi memang tanda tangan itu nanti akan berharga mahal, Mas. Apa itu? Ketika apa itu, Mas? Ketika orang tanda tangan sudah nggak ada. Ya, mungkin itu Bang Refli dari saya. Nah, diduga RJ yang diberikan kepada Bung Rismon terjadi kesepakatan sehingga Bung Rismon harus menulis buku mengenai autentikasi ijazah Jokowi sehingga RJ-nya dikeluarkan oleh Bapak Jokowi. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Bung Abdul Ghafur atau tidak? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.